Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita sudah masuk pada pertemuan ke-8 pada perkuliahan kita di semester ini. Semoga apa-apa yang sudah kita pelajari pada beberapa pertemuan sebelumnya masih melekat di ingatan kita, dan semoga apa yang sudah kita diskusikan di kelas maupun di ruang online ini ada manfaatnya dan diberi keberkahan oleh Allah. Baiklah, hari ini kita akan mendiskusikan mengenai homogenitas data. Homogenitas data atau uji homogenitas ini adalah lanjutan dari uji yang kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan pada pekan kemarin, kita membahas mengenai uji normalitas, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan pada kesempatan kali ini adalah uji homogenitas data. Nah, uji ini juga sering digunakan oleh peneliti dalam melakukan uji statistik seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini, uji homogenitas data yang kita lakukan akan kita diskusikan mengenai uji F dan uji Bartlett. Kita mulai dengan pengertian homogenitas data. Homogenitas data adalah pengujian mengenai tingkat kesamaan variansi-variansi dua distribusi data atau lebih. Ya, jadi untuk uji homogenitas data ini, kita akan melihat tingkat kesamaan variansinya. Jika variansinya, tingkat kesamaannya itu sama, berarti data kita homogen. Jika tidak, berarti tidak homogen. Nah, karena kita akan menentukan homogenitas data, berarti ada minimal dua data yang kita bandingkan seperti itu. Jadi ada data kelompok pertama, ada data kelompok kedua. Jika data kita hanya dua kelompok, bisa jadi data yang kita miliki itu lebih dari dua. Nah, jika kita memiliki dua kelompok data, maka uji homogenitas data yang kita gunakan adalah uji F. Ya, uji F ini. Sedangkan jika data yang kita miliki lebih dari 2, 3 atau lebih, maka uji homogenitas data yang kita gunakan adalah uji Bartlett. Oke, hari ini kita akan membahas dua uji tersebut. Kita mulai dengan uji F. Kita akan memahami uji F ini, menggunakan contoh soal, sehingga lebih memudahkan kita untuk memahaminya, insya Allah. Baiklah, kita mulai di sini. Pertama, untuk uji F, kita tahu bahwa data yang kita miliki maksimal adalah ya harus hanya bisa kita gunakan untuk membandingkan dua kelompok data. Sehingga di sini ada dua kelompok data. Kelompok data pertama kita namakan dengan C1. Datanya antara lain adalah 38, 48, 49, 53, 67, dan 75. Banyak data pada kelompok pertama ini ada 6 data ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita masuk ke data kelompok kedua. Kita namakan dengan C2. Datanya antara lain 39, 42, 51, 57, dan 75. Banyak data pada data kelompok kedua ini adalah 5 datanya. Ya. Anggotanya 5. Nah, kemudian dari data ini, data yang diberikan ini, maka kita perolehlah informasi sebagai berikut. Nah, pada C1 atau pada data kelompok pertama, kita akan menentukan nanti, atau kita harus menentukan nilai S kuadrat atau variansi dari data tersebut. Nah,
Dengan cara yang sama, eh, pada materi kita sebelumnya, pada uji normalitas pekan kemarin, nilai S itu atau simpangan baku atau standar deviasi ini dapat kita selesaikan menggunakan rumus ini. Akar dari sigma X kuadrat dibagi dengan N kurang 1 dikurang sigma X dikuadratkan dibagi dengan N kali N kurang 1. Nah, dengan cara yang sama pada uraian materi pada pertemuan sebelumnya, maka kita juga gunakan cara tersebut untuk mencari nilai S-nya, seperti itu ya. Jadi nanti Ananda silahkan nanti diuraikan pada buku catatannya masing-masing. Ini nilai X-nya masing-masing, kemudian dicari nilai X kuadratnya, kemudian dicari sigma X kuadrat, dicari sigma X-nya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini. Seperti itu. Ya, persis sama caranya dengan uraian materi pada pertemuan kemarin, pada uji normalitas tersebut. Nah, ketika kita sudah menemukan nilai S, kemudian nanti kita tinggal mencari nilai S kuadratnya, kita kuadratkan nilai S ini, sehingga pada data kelompok pertama, kita perolehlah nilai S kuadratnya adalah 222,567, seperti itu. Kemudian apalagi informasi pada data pertama ini? Nilai N1 sama dengan 6. Nah, N1 ini maksudnya adalah banyak anggota pada data pertama. Ya, banyak anggota pada data pertama. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia 6. Kemudian ada namanya V1. V1 ini nilainya diperoleh dari N1 kurang 1. Ya, atau 6 kurang 1 sama dengan 5. Oke, ini informasi untuk data pertama. Sekarang kita masuk informasi untuk data kedua. Dengan cara yang sama seperti yang tadi, kita uraikan ini. Nanti silahkan diuraikan di buku catatannya masing-masing. Ini nilai X-nya, kemudian silahkan dicari nilai X kuadratnya, kemudian jumlahkan ke bawah, kita peroleh sigma X kuadrat dan sigma X masing-masing, kemudian masukkan ke dalam rumus, nilai S ini, terakhir kita kuadratkan, sehingga kita peroleh variansi untuk data yang kedua. Sehingga S kuadrat untuk data kedua sama dengan 205,2. Sedangkan N2 ini adalah banyak data atau banyak anggota pada data kedua sama dengan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan V2-nya adalah N2 kurang 1 atau 5 kurang 1 sama dengan 4. Nah, ini dia. Berarti ini informasi yang kita peroleh untuk data pertama dan data kedua. Informasi ini akan kita gunakan untuk mencari apakah data ini homogen atau tidak, seperti itu. Kita lanjut slide selanjutnya. Nah, untuk menentukan uji F tersebut, yang pertama, kita harus menentukan nilai F hitungnya. Nilai F hitung itu diperoleh dari varian atau variansi yang lebih besar dibagi dengan variansi yang lebih kecil. Seperti itu ya. Nilai F hitung itu diperoleh dari nilai variansi lebih besar dibagi dengan nilai variansi lebih kecil. Nah, kita lihat tadi bagaimana nilai variansi masing-masing kelompok data ini. Ternyata variansi pada kelompok data pertama lebih besar daripada variansi kelompok data kedua. Sehingga nilainya adalah seperti ini. Ya. Sehingga untuk F hitung kita peroleh seperti ini. F hitung sama dengan S1 kuadrat, berarti variansi untuk data pertama, dibagi dengan S2 kuadrat, variansi untuk data kedua, sama dengan 222,567 dibagi dengan 205,2, sama dengan 1,085. Nah, ini dia. Sehingga nilai F hitung, yang kita hitung, kita peroleh nilainya adalah 1,085. Nah, mirip-mirip dengan uji normalitas pada pertemuan sebelumnya, nilai uji F ini juga nanti kita bandingkan dengan F tabel seperti itu ya. Jadi setelah ini kita juga bekerja pada tabel untuk mendapatkan nilai F tabel. Nah, bagaimana dengan F tabel? Nah, kita lihat selanjutnya. Nilai F hitung kita ingat ya nilainya 1,085. Kita simpan dulu. Kita lanjutkan dengan F tabel. Nilai F tabel itu nilai yang kita peroleh dari tabel ini. Tabel nilai kritis sebaran F. Ya, tabel ini bisa diperoleh dari buku statistik pendidikan dimanapun seperti itu ya. Cari di internet bisa, cari buku-buku statistik juga bisa, atau di buku statistik pendidikan karangan Pak Arif Miboy yang sudah Ibu share pada pertemuan pertama kita semester ini.
Nah, pertama kita pilih nilai alfa sama dengan 0,01 ya. Nilai alfanya 0,01. Nilai alfa ini nanti berbeda-beda, ada 0,01, 0,05, 0,1 dan seterusnya. Semakin kecil nilai alfa yang kita pilih, maka semakin kecil tingkat kesalahan yang kita lakukan, seperti itu kira-kira. Nah, pertama kita cari F tabel bagian kanan, F tabel kanan, ya, F tabel kanan. F tabel kanan ini dirumuskan seperti ini. F alfa dalam kurung V1, V2. Ya, V1 dan V2 itu berasal dari nilai data di awal tadi ya. Kelompok data pertama dan kelompok data kedua. Nah, kita lihat di sini. Alfa kita adalah 0,01, V1 kita 5, dan V2 adalah 4. Ya, nilai V1 dan V2 ini diperoleh dari N kurang 1. Nah, kita lihat di sini bagaimana cara membaca F tabel ini. F 0,01 itu dilembangkan di sini ya. F 0,01 dalam kurung V1, V2. Berarti V1 itu adalah di sini. Ya, V1 itu adalah nilai yang terletak di kolom ini. Ya. Kalau V1 kita 5, berarti kita lihat kolom 5. Nah, ini dia. Ini V1 5. Kemudian V2 kita di sini adalah 4. Berarti kita lihat baris dengan angka 4 di sebelah kiri. Nah, ini kolom untuk V2. Nah, V2 kita nilainya 4, berarti kita lihat di sini. Nah, ini dia. Berarti V1 kita 5, V2 kita adalah 4. Kita peroleh nilainya adalah 15,52. Sehingga kita cantumkan di sini F tabel bagian kanan adalah 15,52. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan dengan F tabel kiri. Ya, F tabel kiri. F tabel kiri itu rumusnya seperti ini. 1 dibagi dengan F alfa dalam kurung V2, V1. Ya, F alfa dalam kurung V2, V1. Kemudian kita ganti dulu nilai ini. Berarti F 0,01, V2 yang kita miliki pada data awal atau informasi di awal tadi adalah nilainya 4, sedangkan V1 adalah 5. Sehingga nilai F kita sekarang rumusannya seperti ini. F 0,01 dalam kurung 4,5. Nah, tetapi cara membacanya masih seperti yang tadi. Ya, bagian pertama ini adalah V1 pada tabel, pada gambar ini atau pada tabel F, dan angka kedua ini adalah V2 pada tabel. Ya, tetapi ketika kita mencantumkan nilai ini asalnya adalah dari sini ya, V2, V1. Sehingga nilainya seperti ini. F 0,01 4,5 itu berarti di sini V1 kita 4, berarti kita lihat kolom nomor 4 ini, dan V2 kita adalah 5, berarti 5 kita lihat baris angka 5 ini. Nah, ini dia. Kolom nomor 4, baris nomor 5. Sehingga kita peroleh 11,39. Sehingga nilai F tabel kiri itu adalah sama dengan 1 dibagi dengan 11,39 sama dengan 0,088. Oke, jadi ada 3 nilai yang kita peroleh. Ada F hitung, ada F tabel kanan, dan F tabel kiri. Nah, nilai ini kemudian kita buat kita gambarkan seperti itu ya. Kita gambarkan dalam kurva ini. Kita tahu urutan nilainya seperti ini. Ada 0,088, ada 1,085, dan ada 15,52. Nah, ternyata ini adalah nilai F tabel kiri, nilainya 0,088 ya, terletak di sebelah kiri kita, sebelah kiri di gambar. Kemudian nilai F hitung itu ternyata nilainya lebih besar daripada F tabel kiri, berarti letaknya di sebelah kanan dari F tabel kiri. Dan juga F tabel kanan nilainya cukup besar adalah 15,52, berarti letaknya lebih di kanan lagi seperti itu. Nah, jadi urutannya seperti ini. F tabel kiri nilainya 0,088, kemudian F hitung nilainya 1,085, dan F tabel kanan nilainya adalah 15,52. Nah, karena kita peroleh gambaran seperti ini, maka ini dia. Karena F hitung terletak di antara F tabel kiri dan F tabel kanan, maka disimpulkan bahwa dua kelas data tersebut adalah homogen.
pada taraf alfa 0,01 ya. Jadi syarat dua data itu homogen adalah nilai F hitungnya itu terletak di antara F tabel kiri dan F tabel kanan. Seperti itu. Oke, jadi sudah selesai kita memahami uji F untuk dua kelompok data seperti itu. Ya, jadi dua kelompok data yang diberikan pada contoh ini ternyata homogen. Homogen itu ditandai dengan bahwa F hitung terletak di tengah-tengah seperti itu. Oke. Kita lanjut untuk data yang kedua atau uji yang kedua, uji Bartlett. Uji Bartlett ini digunakan jika kita ingin menentukan homogenitas data dari lebih dari dua kelompok data. Seperti itu ya. 3 atau lebih kelompok data. Nah, pada contoh ini kita akan coba cek homogenitas data dari 4 kelompok data. Kita coba perhatikan satu persatu. Kelompok data pertama, kita namai dengan C1. Datanya antara lain seperti ini, berarti ada 6 data, 6 anggotanya. Kemudian C2, anggotanya antara lain seperti ini, ada 5 anggota. Dan C3, datanya seperti ini, juga 5 anggota. Kemudian terakhir ada C4, atau kelompok data keempat, dengan jumlah anggotanya adalah 8, seperti itu. Oke, nah untuk uji Bartlett ini ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut. Ini kelompok data yang kita miliki. Oke, dari data yang tadi, maka apa saja informasi yang kita peroleh? Yang pertama, diuraikan seperti ini ya, dikelompokkan seperti ini. Untuk data pertama atau kelompok data pertama C1 ini, jumlah datanya adalah 6 ya, N sama dengan 6. Sehingga nilai V-nya adalah 6 kurang 1, kita peroleh nilainya adalah 5. Ya, langkahnya sama seperti tadi. Kemudian kita cari S kuadratnya atau variansi data untuk kelompok data pertama dengan cara yang sama dengan yang tadi, maka kita peroleh nilainya adalah 222,57. Kemudian dengan menggunakan kalkulator, kita carilah log ini, log variansinya itu, log S kuadratnya itu. Log dari 222,57. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2,347. Seperti itu. Kemudian pada kolom terakhir, kita cari perkalian V kali log S kuadrat ini. V kali log S kuadrat berarti 5 kali 2,347. Hasilnya adalah ini dia, 11,735. Oke, begitu juga dengan kelompok data kedua, ketiga, dan keempat. Masing-masing kita cari nilai V-nya, berarti V itu N kurang 1. Kemudian cari S kuadratnya, variansinya masing-masing. Dengan cara yang sama, masing-masing kita peroleh seperti ini ya, 205,20, 43,30, dan 231,36. Kemudian pada kolom keempat, maka kita cari log S kuadrat tersebut, ya, log dari variansi ini. Pada kolom sebelumnya, masing-masing ini dia nilainya. Dan terakhir, V kali log S kuadrat. Berarti kolom ketiga dikali dengan kolom kelima, hasilnya adalah kolom keenam ini. Nah, di bawah ini kita lihat berapakah jumlahnya atau sigmanya. Ini dia. Jumlah V yang kita miliki adalah 20. Kemudian jumlah log S kuadrat atau jumlah log dari variansi masing-masing data tersebut adalah ini dia, 8,659. Kita jumlahkan ke bawah. Dan terakhir, jumlah dari V log S kuadrat adalah 44,075. 44,075. Oke. Nah, informasi ini kita gunakan nanti untuk penyelesaian uji Bartlett. Ya, kita gunakan untuk penyelesaian uji Bartlett. Kita lanjutkan. Nah, langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus mencari S kuadrat gabungan atau variansi gabungan dari data yang kita miliki. Variansi gabungan itu dirumuskan seperti ini. Sigma dari V kali SI kuadrat dibagi dengan sigma V. Ya. Nah, V ini sudah kita miliki tadi masing-masing pada tabel ini.
Oke, V-nya masing-masing seperti ini. Kemudian SI atau S kuadrat ini, I ini menyatakan indeksnya, jadi ada S1 kuadrat, S2 kuadrat, dan seterusnya. Maka S kuadrat ini adalah variansi dari masing-masing data yang kita miliki. Nah, ini dia. Nah, S gabungan itu adalah seperti ini ya. Masing-masing kita kalikan. Nah, ini dia. Untuk data pertama berarti 5 kali 222,57. Data kedua adalah 4 kali 205,2. Data ketiga adalah 4 kali 4, 3,30. Dan data keempat adalah 7 kali 231,36. Nah, kita jumlahkan. Dibagi dengan sigma V, berarti jumlahkan semua V. Berarti 5 tambah 4 tambah 4 tambah 7. Kita peroleh hasilnya seperti ini. Hasil perkaliannya dibagi dengan 20. Atau sama dengan 3726,37 dibagi dengan 20. Sehingga nilai S kuadrat gabungan atau variansi gabungan itu adalah 186,3185. Boleh dibulatkan? Boleh. Ya, boleh dibulatkan menjadi 2 angka belakang koma. Oke, kita peroleh yang pertama adalah variansi gabungan. Kemudian, kita tentukan log dari S kuadrat gabungan atau log dari variansi gabungan tersebut. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Log dari variansi gabungan sama dengan log dari 186,3185. Hasilnya adalah 2,27. Oke, 2,27. Kemudian kita tentukan Bartlett dengan rumus seperti ini. Nilai Bartlett itu atau B sama dengan log dari S kuadrat gabungan atau variansi gabungan itu kali dengan sigma V. Ya, rumus Bartlett itu adalah log variansi gabungan dikali dengan sigma V. Pada uraian di atas ini sudah kita peroleh nilai S kuadrat gabungan, nilai lognya itu adalah 2,27. Sehingga kita cantumkan saja di sini. Berarti 2,27 dikali dengan sigma V. Sigma V kita adalah 20. Sehingga nilai B itu adalah 2,270 dikali dengan 20. Atau sama dengan 45,4. Oke, langkah selanjutnya. Selanjutnya kita tentukan adalah harga chi-square. Ya, ini namanya, cara bacanya adalah chi-square atau chi-square. Cara bacanya adalah chi-square. Ya, tulisannya adalah chi kuadrat. Cara membacanya adalah chi-square. Kuadrat ini square ya. Yang pertama tentukan harga chi-square hitung. Chi-square hitung. Chi-square hitung itu diselesaikan atau diselesaikan dengan rumus ini. Ln 10 dikali B, B ini Bartlett yang tadi, dikurang sigma V kali log variansi kuadrat. Oke. Ln F, ln 10 ini kita cari dengan kalkulator, hasilnya adalah 2,3026 kali B yang kita peroleh tadi adalah 45,6. Yang ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia 45,4. Ini salah sedikit. 45,4. Oke. Kurang sigma V kali log variansi kuadrat. Nah, ini nilai ini kita lihat di tabel yang di awal tadi. Ini dia. Ini dia ya. Sigmanya adalah ini 44,075. Oke. Nah, ini yang kita cantumkan pada rumus chi-square hitung. Oke, 45,4 kurang 44,075. Sehingga kita selesaikan. 2,3026 dikali dengan 1,325, hasilnya adalah 3,051. Berarti chi-square hitungnya adalah 3,051. Nah, selain chi-square hitung, nilai chi-square hitung itu nanti kita bandingkan dengan chi-square tabel. Ya, chi-square tabel. Seperti X kuadrat ini bacanya adalah chi-square. Chi-square tabel kita selesaikan atau kita bekerja pada tabel ini, pada tabel distribusi chi-square, maka kita lihat cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita tentukan nilai alfa kita pilih adalah 0,01. Perhatikan di sini berarti 0,01-nya ini dia. 0,01. Kelompok data yang kita miliki itu adalah ada 4 tadi ya. Ada kelompok data pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Berarti nilai K kita adalah K kurang 1. Kelompok data itu adalah K kurang 1, berarti 4 kurang 1 sama dengan 3.
Berarti nilai kelompok data yang kita miliki adalah 3 seperti itu. Ya, K kurang 1. Kelompok data K kurang 1. Sehingga K square yang kita cantumkan di sini adalah seperti ini. K square indeksnya adalah alfa dalam kurung K kurang 1. Berarti K square dari 0,01 dalam kurung 3. Oke, 0,01 dalam kurung 3. 0,01 berarti yang ini dia. Perhatikan tabel yang kita miliki. Dan angka 3 itu terletak di sebelah kiri ini. Nah, kita ambil angka 3. Kemudian kita hubungkanlah garis dengan kolom tersebut. Kita peroleh nilainya adalah 11,3449. Oke. Pada chi-square tabel, kita peroleh nilainya adalah 11,3449. Atau dibulatkan menjadi 11,345. Seperti itu. Nah, bagaimana nilai ini? Coba kita lihat. Nah, beberapa data itu, 4 data yang kita miliki itu homogen jika ya data itu homogen data yang kita miliki homogen jika chi-square hitung kecil dari chi-square tabel seperti itu ya. Data homogen jika chi-square hitung kecil dari chi-square tabel. Nah, dari uraian yang tadi, kita perolehlah bahwa chi-square hitung adalah 3,051. Sedangkan chi-square tabel, berdasarkan tabel yang kita miliki adalah 11,345. Ternyata chi-square hitung nilainya lebih kecil daripada chi-square tabel. Sehingga karena sesuai dengan uraian ini, chi-square hitung kita kecil daripada chi-square tabel, maka data dinyatakan homogen pada taraf signifikan 1% atau alfa sama dengan 0,01. Ya, seperti itu. Nah, semoga uraian ini bisa dipahami dengan baik. Kalau perlu diulang videonya, diulang-ulang, semoga sampai paham. Jika ada yang kurang jelas, silahkan nanti diskusikan pada grup kita seperti itu. Oke, semoga uraian yang sedikit ini dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kita nantinya, insya Allah. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.